Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel Akar 2. Kali ini kita akan belajar logaritma. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Logaritma. Logaritma merupakan salah satu materi di dalam matematika yang sangat penting untuk dipelajari. Dikarenakan kegunaannya yang sangat banyak sekali, bahkan sampai bidang ilmu lain, seperti fisika, kimia, biologi, geografi, dan masih banyak lagi. Contohnya adalah, kalian tahu alat seismograf. Seismograf itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat kekuatan gempa. Dan tahu nggak sih, ternyata alat ini, proses pembuatannya, memerlukan rumus logaritma. Jadi penting banget ya mempelajari konsep ini. Yuk kita mulai pelajari dari konsep dasarnya dulu. Logaritma itu adalah suatu operasi yang merupakan balikan atau inverse dari operasi eksponen. Ya, eksponen ini merupakan materi yang sudah kita pelajari. Nama lainnya itu adalah bilangan berpangkat. Dimulai dari beberapa persoalan. Kayak gini contohnya. Misalkan kita dikasih persoalan 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 8. Tentunya kita mudah ya menjawabnya, yaitu 2 pangkat 3. Akan tetapi, kita akan kesulitan ketika diberi persoalan 4 pangkat berapa yang hasilnya 8. Berapa coba? Nih, kalau 4 pangkat 1, itu kan hasilnya 4 ya. Kalau 4 pangkat 2, hasilnya 16. Kan kita maunya 8, kira-kira berapa ya? Agak sulit ya ternyata. Nah, karena ini cukup sulit, maka ilmuwan menemukan konsep logaritma. Nanti akan ditulis seperti ini. Jadi 4 log 8 sama dengan berapa? Atau bisa diartikan seperti ini. 4 pangkat berapa yang hasilnya 8? Nah, sebelum kita menjawab persoalan ini, kita coba perhatikan tabel berikut yuk. Tadi kan dikatakan, kalau misalkan logaritma itu merupakan inverse atau balikan dari operasi eksponen. Kita lihat ya hubungannya nih, ada hubungannya. Kalau kita punya bentuk eksponennya ini 2 pangkat 3 sama dengan 8, betul kan ya? 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya ini adalah seperti ini, 2 log 8 sama dengan 3. Cara mudahnya seperti ini aja. Dari kiri ke kanan, 2 pangkat 3, nah hasilnya itu yang di tengah, sama dengan 8 gitu. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Ditulisnya di tengah. Jadi dari kiri ke kanan, terus ke tengah. Begitupun dengan yang ini yang di bawah. Kalau ini diketahui bentuk eksponennya, kita diminta mencari bentuk logaritmanya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti 5 log 25 gitu sama dengan 2. Karena 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Kayak gitu gampang ya. Selanjutnya yang ketiga nih. 7 log 49 sama dengan 2. Ya udah, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kita tulis di ruas kirinya, di sebelah kiri. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Gitu ya gampangnya. Jadi cara menuliskannya kiri ke kanan terus ke tengah. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nih, ada beberapa contoh. Kita coba jawab ya. 3 log 27. Kita coba pakai ini nih, maksudnya dalam artian ini biar lebih gampang. 3 log 27 itu sama aja kayak 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Berapa coba? Ya, betul. 3 pangkat 3. Sorry. Selanjutnya, 5 log 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2, hasilnya 25 ya. Selanjutnya, 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 5 hasilnya 32. 7 log 343. Artinya, 7 pangkat berapa nih yang hasilnya 343? 7 pangkat 3. Nah,
Selanjutnya, 11 log 121. Artinya itu 11 pangkat berapa yang hasilnya 121? 11 pangkat 2. Mudah kan? Sekarang, kalau misalkan kita punya, kayak tadi nih, 4 log berapa? 4 log 8 itu berapa sih? Berarti kan 4 pangkat berapa yang hasilnya 8? Sulit ya untuk ditalar seperti ini, maka kita memerlukan sifat-sifat dari logaritma. Nah, sebelum ke sana, kita kenalan lebih dalam dulu yuk dengan logaritmanya. Ini ada definisi logaritma. Oke, ini adalah bentuk umum dari operasi eksponen, sedangkan yang di ruas kanan ini bentuk umum dari operasi logaritma. Karena tadi kan ada hubungan nih antara eksponen dan logaritma. Jadi kalau di eksponen A pangkat C sama dengan B, jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Nah, kalau di eksponen kan A ini berlaku sebagai basis. Dengan aturan A-nya ini lebih besar dari 0 dan A-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya nih, C-nya ini berperan sebagai pangkatnya atau eksponen. Dan B ini merupakan hasil dari eksponen. Kalau di logaritma, A-nya ini sama, berlaku sebagai basis dengan syarat yang sama, yaitu A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, mungkin ini yang baru, B. B-nya itu merupakan numerus. Ya, baru ya. Jadi kalau ada bilangan di depan notasi logaritma seperti ini, namanya adalah numerus. Dengan syaratnya itu adalah B lebih besar dari 0. Dan ini merupakan hasil logaritma C-nya itu. Paham ya? Selanjutnya, kita akan bahas beberapa sifat di logaritma, beserta contoh soalnya. Yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Jadi ini basisnya adalah A, numerusnya adalah A. Sama-sama bilangan yang sama. Contohnya misalkan 2 log 2, ini hasilnya adalah 1. Contoh lain, jadi ini nggak mesti si A-nya ini harus bilangan bulat ya. Yang penting itu A-nya positif dan A-nya tidak sama dengan 1. Contoh lain misalkan ada bilangan pecahan. 3/2 log 3/2, ini hasilnya juga 1. Mudah ya. Sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Jadi kalau ini, kita perlu ingat kalau numerusnya 1, pasti hasilnya adalah 0. Contoh, berapapun nilai A-nya ya, asalkan positif dan tidak sama dengan 1. Misalkan, akar 3 log 1. Ini pasti hasilnya 0. Atau tulisannya cuma gini doang nih, log 1 sama dengan 0 juga. Nah, kalau tulisannya kayak gini doang, bukan berarti dia tidak memiliki basis. Sebenarnya dia punya basis bernilai 10. Cuman, nggak ditulis aja di matematika. Contohnya kayak gini aja nih, 2 pangkat 1, itu kan 2 ya. Nah, satunya ini biasanya kita nggak tulis kan. Atau akar pangkat 2 dari 3, ini biasanya kita tulis langsung aja ya, akar 3 gitu. 2-nya nggak ditulis. Begitupun dengan logaritma. 10-nya nggak ditulis gitu. Jadi kalau numerusnya 1, diulang ya. Kalau numerusnya 1, maka hasilnya pasti 0. Hasil logaritmanya. Sifat nomor 3. Ini terjadi ketika ada dua buah logaritma dengan basis yang sama, dijumlahkan gitu. Maka hasilnya adalah basisnya tetap, numerusnya ini kita kalikan. Contoh, kalau kita punya 4 log 8 ditambah 4 log 2. Nah, berdasarkan sifat 3, kita bisa gunakan seperti ini jadinya. 4 log 8 dikali 2. Numerusnya kita kalikan. Asalkan mereka memenuhi sifat nomor 3 ini. Basisnya sama dan operasinya penjumlahan. Kita lanjutkan ya. 4
log numerusnya kita kalikan 8 dikali 2 jadi 16. Kita cari nilainya. 4 dipangkatin berapa biar hasilnya 16. 4 dipangkatkan 2. Udah jadi. Mudah ya. Selanjutnya sifat nomor 4. Ini nggak beda jauh sama sifat nomor 3, yang membedakan adalah operasi pengurangan. Jadi kalau penjumlahan, numerusnya kita kali. Kalau pengurangan, nanti numerusnya kita bagi kayak gini nih. Syaratnya masih sama, basisnya harus sama. Contoh, misalkan kita punya 3 log 27 dikurang 3 log 9, maka kita gunakan sifat nomor 4 karena mereka memenuhi ya, basisnya sama-sama 3 dan operasinya pengurangan. Maka jadinya 3 log 27 per 9. 27 dibagi 9 itu adalah 3, berarti 3 log 3. Nah, ini kita gunakan sifat nomor 1. 3 log 3 itu adalah 1. Nah. Selanjutnya sifat nomor 5. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi kalau misalkan si numerusnya ini memiliki pangkat lebih dari 1, N ini ya, negatif juga boleh ya. Maka si pangkatnya ini dikedepankan, dikali dengan si bentuk logaritmanya. Contoh nih, misalkan 3 log 25. Nah, kalau misalkan di logaritma ini, bentuk numerus dan bentuk basisnya ini harus sederhana. Nah, ini kan 25 masih bisa disederhanakan ya menjadi 3 log 5 pangkat 2 gitu. Numerusnya memiliki pangkat 2, maka si 2-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi 2 dikali 3 log 5. Udah beres sampai situ. Selanjutnya, nomor 6. Sifat nomor 6 itu A pangkat M log B pangkat N. Sama dengan N per M dikali A log B. Kalau ini, numerusnya punya pangkat, basisnya pun punya pangkat gitu. Maka solusinya adalah seperti ini. N per M. Pangkatnya kedepankan, tetapi pangkat dari numerus berlaku sebagai pembilang, pangkat dari basis berlaku sebagai penyebut. Contoh, 16 log 32. Ini kita ubah ke bentuk sederhananya ya. 16 itu kita ubah jadi 2 pangkat 4. Log 32 itu 2 pangkat 5. Dengan menggunakan sifat nomor 6, maka jadinya adalah 5 per 4, 2 log 2. Ini operasinya dikali. Maka hasilnya 5 per 4 dikali 2 log 2 berdasarkan sifat 1 jadinya 1. 5 per 4 dikali 1, 5 per 4. Gampang ya, ke-6 sifat ini. Semoga bisa diingat baik-baik. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat logaritma. Tersisa 5 sifat lagi. Kita akan beri contoh soalnya juga. Oke, sifat yang ke-7. A log B ini sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau mau dibalik, jadi 1 per gitu ya, maka si bentuk logaritmanya pun akan berubah. Yang awalnya jadi basis diubah jadi numerus, awalnya jadi numerus baru diubah menjadi basis gitu. Contoh, misalkan kita punya 5 log 7. Ini akan sama dengan 1 per 7 log 5. Gampang ya, cukup dibalik aja. Sifat nomor 8. A pangkat A log B, ini hasilnya adalah B. Jadi kalau misalkan ada suatu basis di dalam eksponen, terus dipangkatkan, terus pangkatnya ini berupa logaritma. Tapi basis dari si logaritma ini sama dengan basis si eksponen itu. Maka hasilnya adalah
B gitu, si numerusnya aja. Contoh, 2 pangkat 2 log 3. Ini basisnya sama-sama 2 kan? Maka kita bisa coret. Hasilnya itu adalah 3. Udah jadi. Beres. Yang nomor 9. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, kalau di logaritma, kalau ada perkalian dua buah bentuk logaritma dengan operasinya itu kali, di mana numerus dari bentuk pertama sama dengan basis dari bentuk logaritma yang kedua, maka ini bisa dicoret. Contoh, misalkan 2 log 3 dikali 3 log 5. Ini sama-sama 3 ya. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 2 log 5 berdasarkan sifat 9. Ya, jadi selanjutnya yang sifat nomor 10. A log B per A log C. Jadi kalau tadi perkalian dua buah bentuk logaritma, kalau sekarang pembagian dua buah bentuk logaritma. A log B per A log C dengan basisnya sama. Maka hasilnya adalah C log B. Jadi numerus dari penyebut yang berbentuk logaritma ini log B gitu. Log numerus dari bentuk logaritma yang pertama. Contoh misalkan 2 log 5 per 2 log 7. Ini bisa disederhanakan menjadi 7 log 5 berdasarkan sifat nomor 10. Ini berlaku kebalikan ya, jadi kalau kiri ke kanan atau kanan juga ke kiri. Misalkan ada nih 12 log 25 misalkan. Maka ini pun bisa diubah menjadi log 25 per log 12. Untuk basisnya ini tergantung soal nantinya. Yang jelas basis antara yang pertama ini dengan yang kedua antara pembilang dengan penyebutnya itu harus sama basisnya. Oke, selanjutnya sifat nomor 11. A log B per C sama dengan negatif dari A log C per B. Jadi, kalau sifat yang ini, ketika numerusnya itu dibalik, maka timbul negatif gitu. Ada negatif di depannya. Contoh, misalkan ada 2 log 5 per 3. Maka ini adalah negatif dari 2 log 3 per 5. Ya. Alhamdulillah, ke-11 sifatnya udah dibahas di video ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.